Oke, selamat siang Pak Angki. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Angki? Hari ini kabarnya baik. Ya, puji Tuhan Pak Angki, semoga Pak Angki sehat-sehat selalu. Pak, sebelumnya saya memohon maaf, kebetulan kepala sekolahnya tidak di tempat, jadi perwakilannya ditunjuk oleh Ibu Kepsek yaitu Pak Angki untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Apakah Pak Angki telah berkenan untuk saya wawancarai, Pak Angki? Saya siap untuk diwawancarai dalam kaitan dengan penyelesaian tugas dari Bima sebagai calon guru penggerak. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Angki. Oke Pak Angki, kita akan memulai wawancara kita ya Pak Angki. Oke Pak, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral Pak? Baik, terima kasih Bima. Terkait dengan hal ini, yang pertama dilakukan di sekolah ini adalah kita menganalisa dulu kasusnya, kemudian kita mengelompokkan, kemudian setelah kita mengelompokkan, kita mulai mengidentifikasi kira-kira pihak-pihak mana yang harus kita hadapkan terkait dengan kasus yang kita hadapi. Misalnya kalau itu terkait dengan siswa, maka kita harus apabila terkait dengan siswa, maka kita harus mendatangkan orang tua dalam hal ini bertanggung jawab terhadap keberadaan siswa di sekolah ini. Kemudian kita mendiskusikan hal yang terkait dengan masalah yang dihadapi, terutama dalam hal ini masalah etika. Karena walaupun setiap sekolah punya aturan, dan aturan itu tentunya memiliki etika yang harus dipelihara oleh semua stakeholder yang ada dalam sekolah. Iya, oke Pak. Berarti setiap ada kasus atau masalah berarti menganalisis baru kita merumuskan ya Pak ya. Iya, oke Pak Angki. Kemudian bagaimanakah Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana adanya dua kepentingan yang bersama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan, karena ini lembaga, ini sekolah, maka segala keputusan yang diambil itu tidak sepihak, tetapi kita mulai dengan yang paling dekat dengan siswa, yaitu guru di kelas, yang hal ini wali kelas. Kemudian baru berjenjang ke menghadirkan guru pimpinan konseling misalnya, atau guru yang lain yang berkompeten dengan itu, sehingga dalam hal pengambilan keputusan itu merupakan keputusan bersama yang tidak merugikan pihak manapun, bahkan menjunjung tinggi etika yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di aturan di sekolah ini. Oke, kemudian Pak, apakah ada prosedur atau langkah-langkah seperti yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Baik, jadi terkait dengan pertanyaan ini, saya kira prosedur itu saya tidak mulai dari atas, tapi prosedurnya mulai dari bawah. Karena yang dihadapi oleh siswa, kita kemudian menghadirkan guru kelas, oleh kelas dalam hal ini yang lebih mengetahui siswa secara detail, kemudian orang tua dan pihak sekolah, kita duduk bersama, kemudian menyelesaikan masalah-masalah ini sesuai dengan aturan ataupun etika yang sebenarnya harus kita selesaikan. Hingga harapannya adalah masalah ini, masalah apapun yang kita hadapi itu dapat diselesaikan tanpa mengurangi rasa ataupun sesuatu yang merugikan pihak yang lain. Ya, oke, baik Pak. Yang berikutnya nih Pak, kira-kira masih adakah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan? Menurut Pak Angki bagaimana? Menurut saya yang dijalankan selama ini di sekolah adalah tantangan itu pasti ada, tetapi yang penting adalah kita bangun komunikasi, kita bangun kerjasama,
kita bangun kolaborasi dengan tentunya sebagai pimpinan sekolah, misalnya kita akan bangun kerjasama dengan guru dan juga komite sekolah, sehingga semua yang kita lakukan itu benar-benar merupakan sinergitas dan bukan keputusan sebagai pimpinan saja, tapi itu merupakan keputusan kita bersama. Ya, oke Pak Angki. Kemudian di sini apakah dalam menyelesaikan masalah ini Pak Angki membuat jadwal atau menyelesaikan kasus di rumah etika ini langsung, ataukah harus memang memiliki prosedur? Kita tahu bahwa masalah itu terjadi kapan saja dan tidak bisa diprediksi. Karena itu kita sendiri tidak membuat jadwal, hanya kita punya aturan, kita punya cara khusus ketika masalah datang, maka kita harus menyelesaikan dalam secepat mungkin sehingga masalah itu tidak berdampak lebih dan dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang seharusnya kita selesaikan. Terkait dengan jadwal, tidak ada jadwal yang khusus. Jadi tergantung dari masalah saja, apa masalah terjadi, masalah itu direspon dan langsung selesai. Oke Pak, jadi ketika ada masalah langsung direspon, penyelesaiannya langsung pada hari itu juga ya Pak Angki ya. Oke Pak Angki. Jadi ketika ada masalah langsung direspon, penyelesaiannya langsung pada hari itu juga ya Pak Angki ya. Oke Pak Angki. Oke Pak Angki, jangan marah nih Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak? Pertanyaannya bagus sekali. Saya kira karena kita di sekolah itu kepala sekolah tidak berdiri sendiri, tapi bekerja sama dengan wakil kepala sekolah, kemudian ada juga pembina OSIS, kemudian yang paling penting adalah wali kelas sebagai orang yang paling dekat dengan siswa. Ketika masalah terjadi, maka orang-orang inilah yang sangat membantu sekali, sangat mempermudah, karena dari mereka lah masalah dapat identifikasi dan penyelesaiannya itu, pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah itu tepat. Oke baik Pak. Jadi Bapak selalu berkolaborasi untuk mengambil keputusan, baik itu dari pihak kepala sekolah maupun Mapolsek yang lain. Kemudian tidak lupa juga Bapak berkolaborasi dengan pihak dari OSIS dan masyarakat ya Pak ya. Oke. Satu lagi pertanyaan Pak Angki. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang terjadi di sekolah ini seperti apa ya Pak? Terima kasih. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan ini, pengalaman yang paling berharga adalah suatu keputusan dapat diambil atau dapat diselesaikan permasalahan ketika kita membuka diri untuk berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, dan juga kita berkolaborasi sehingga keputusan atau permasalahan yang diselesaikan itu benar-benar merupakan hasil kerjasama kita bersama, dan kalau diambil oleh satu orang maka keputusan itu tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau misalnya merupakan hasil kolaborasi atau komunikasi kita bersama, saya percaya bahwa hasil yang kita ambil itu tidak akan berdampak yang lain, tapi masalahnya bisa tuntas. Sehingga pembelajarannya adalah komunikasi itu yang penting, membuka diri, kemudian menerima masukan dan sama-sama melihat persoalan sesuai dengan etika yang harus diselesaikan. Terima kasih. Iya Pak. Jadi pengalamannya di sini yaitu yang dapat saya simpulkan dari Bapak, kita harus berkolaborasi dengan segala pihak, kemudian membuka diri itu yang paling penting ya Pak ya. Kemudian setelah itu komunikasi, karena kalau kita tidak melakukan komunikasi berarti masalahnya tidak akan mendapat titik terang. Ya. Oke Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Angki yang telah bersedia untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini ya Pak Angki ya.
Ya, terima kasih Bapak Angki. Ya, Selamat siang Pak Angki. selamat siang. Sukses selalu Pak Angki Ya, untuk tugas dan terima kasih. tanggung jawabnya Pak Angki.